Kita pun pada hari ini mungkin sama seperti perempuan Samaria. Kita datang ke dalam sumur-sumur dunia yang tidak bisa memuaskan. Hanya Yesus sendiri, Dia yang dapat memberi kepuasan. Yesus menawarkan sesuatu yang dunia tidak bisa beri, yaitu air hidup. Dan sumber air hidup itu adalah Yesus sendiri, ayat 14a. Semua manusia haus secara rohani, dan hanya Dia yang sanggup memuaskannya. Dunia hanya memberi kepuasan sementara, misal harta, kesuksesan, kesenangan, tetapi air hidup yang Yesus berikan memberikan rasa cukup di hati, meski keadaan di sekitar tidak sempurna. Saudara, bukan berarti hidup ini tanpa masalah ketika kita ada di dalam Tuhan Yesus. Tetapi ketika kita percaya kepada Dia yang adalah sumber air hidup, maka jiwa kita akan dipuaskan. Semua yang menjadi impian dunia ini mungkin sudah terpenuhi, tetapi jika tanpa Kristus, maka kita akan merasa kekeringan. Shalom, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, kita berjumpa dalam acara Terang Warta Rohani yang dipersembahkan oleh Yayasan Terang Warta Rohani melalui YTWR Channel. Hari ini kita akan belajar tentang air hidup dari Injil Yohanes 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara, bagian firman Tuhan ini adalah percakapan antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Pada waktu Tuhan Yesus berbicara tentang air, perempuan Samaria ini tidak dapat menangkap maksud perkataan Yesus karena ia memahami perkataan ini secara harafiah. Ayat 11 dan 12 dari Yohanes pasal 4, kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah Engkau memperoleh air hidup itu? Adakah Engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Ayat 13. Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi." Secara harafiah, bukan saja perempuan Samaria, kita pun juga ketika meminum air, maka suatu saat pasti akan haus lagi dan ingin minum lagi. Namun maksud Yesus pada ayat 14 adalah air hidup secara rohani, air yang menghidupkan. Air hidup adalah air yang mengalir, bukan air yang tergenang di dalam kolam atau di dalam bak, tetapi air yang mengalir. Dan dalam konteks orang Yahudi, seringkali hal ini digambarkan tentang keadaan jiwa yang haus akan Allah, jiwa yang dahaga. Dan itu kita bisa lihat di dalam Wahyu 21 ayat 6. Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Wahyu 7 ayat 17. "Sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan." Saudara, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan akan mengambil air dengan sukacita. Yesaya 12 ayat 3, "Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan." Banyak orang hari ini mengejar pemuasan diri lewat harta,
status, relasi, bahkan agama, tetapi tetap saja merasa kosong. Sama seperti perempuan Samaria di sumur itu. Kita pun pada hari ini mungkin sama seperti perempuan Samaria. Kita datang ke dalam sumur-sumur dunia yang tidak bisa memuaskan. Hanya Yesus sendiri, Dia yang dapat memberi kepuasan. Seperti yang terdapat di dalam ayat yang 14a, bahwa Ia akan memberikan air hidup itu. Yesus menawarkan sesuatu yang dunia tidak bisa beri, yaitu air hidup. Dan sumber air hidup itu adalah Yesus sendiri, ayat 14a. Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya. Air hidup ini adalah Roh Kudus, menurut Injil Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Bunyinya, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkan di sini ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Yesus dialah Tuhan, sumber air hidup, dan hal itu sudah diakui pada zaman para nabi. Yesaya 49 ayat 10 berkata, mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Pemazmur juga mengakui dalam Mazmur 36 ayat 10, padamu ada sumber hayat, dan air hidup itu mengalir hanya dari tahta Allah saja. Wahyu 22 ayat 1. Yeremia pun mengakui sumber air hidup, yakni Tuhan. Yeremia 17 ayat 13. Semua manusia haus secara rohani dan hanya Dia yang sanggup memuaskannya. Saudara, sudahkah kita mencari kepuasan jiwa dari Kristus atau masihkah kita bergantung pada sumur dunia? Kegiatan rohani yang kita lakukan tanpa relasi pribadi dengan Kristus akan membuat jiwa kita kering. Air hidup yang Yesus berikan memberikan kepuasan sejati dan abadi. Ayat 14b. Ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Dunia hanya memberi kepuasan sementara. Misal harta, kesuksesan, kesenangan. Tetapi air hidup yang Yesus berikan memberikan rasa cukup di hati, meski keadaan di sekitar tidak sempurna. Bandingkan Mazmur 23 ayat 1. Saudara, bukan berarti hidup ini tanpa masalah ketika kita ada di dalam Tuhan Yesus. Tetapi ketika kita percaya kepada Dia yang adalah sumber air hidup, maka jiwa kita akan dipuaskan. Semua yang menjadi impian dunia ini mungkin sudah terpenuhi, tetapi jika tanpa Kristus, maka kita akan merasa kekeringan. Kemudian yang berikut dikatakan bahwa air itu akan menjadi mata air di dalam diri yang terus-menerus memancar sampai hidup yang kekal. Barang siapa percaya kepadaku, kata Yesus, seperti dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Apa artinya bahwa air hidup itu bukan hanya memuaskan hidup secara pribadi, tetapi memancar mengalir keluar dari hidup orang pilihan Allah untuk menjadi berkat bagi orang lain? Orang yang dipenuhi air hidup atau dalam Yohanes 7 ayat 37 disebut roh, orang yang dipenuhi akan menghasilkan buah roh.
dan itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Sebagai aplikasi, apakah hidup kita sudah menjadi berkat bagi orang lain? Apakah mata air di dalam diri kita aktif, ataukah tersumbat oleh dosa, kepahitan, atau ketakutan? Saudara, dunia menjanjikan banyak air, tapi semua air itu membuat kita haus lagi. Hanya Yesus yang memberi air hidup yang sejati, memuaskan dan membawa hidup kekal. Jangan hanya datang ke sumur tanpa meminum air hidup dari Kristus. Mari kita datang kepadanya, satu-satunya sumber yang tidak pernah kering. Yesaya 55 ayat 1 mengajak, "Hai semua yang haus, marilah dan minumlah. Dan katakanlah kepada Tuhan," seperti di dalam Mazmur 63 ayat 2, "Jiwaku haus kepadamu." Dan Wahyu 22 ayat 17 berkata, "Barang siapa haus, baiklah ia datang dan mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma." Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.